Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rokayah dengan NIM 2110105000602 dari Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil yang sudah saya buat, yaitu untuk tugas mandiri, mata kuliah, pasar modal, dan portofolio. Yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang stock split. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke pembahasan atau pengertiannya dari stock split tersebut. Stock split adalah aksi korporasi atau corporate action dari sebuah emiten berupa punya saham dalam rasio tertentu yang sudah ditentukan. Saham emiten dipecah dari harga yang lebih mahal menjadi lebih murah. Harga saham bisa turun karena jumlah saham yang beredar juga bertambah banyak. Dalam stock split, jumlah saham beredar meningkat sedangkan harga per lembar sahamnya turun secara proporsional sehingga total nilai sahamnya tetap sama. Di mana umumnya stock split saham dilakukan emiten yang memiliki fundamental bagus tetapi harga sahamnya terlalu tinggi. Tindakan kooperasi yang dilakukan oleh perusahaan ini untuk membagi sahamnya menjadi unit-unit yang lebih kecil tanpa mengubah nilai total investasi para pemegang saham. Di sini misal emiten sebuah perusahaan A yaitu stock split 1/5, di mana harga sebelumnya 20.000 per lembar, setelah di stock split harganya menjadi 4.000 per lembar saham. Jumlah lot saham yang bertambah menjadi 5 kali lipat lebih besar. Karena tadi kan 1/5. Misal yang tadinya cuma 1 lot menjadi 5 lot. Untuk itu di sini tadi kan 1 lembar saham 1/5. Jadi 1 lembar saham itu akan dibagi menjadi 5 lembar saham. Yang balik lagi karena tadi kan stock split pemecahan saham. Tadi ada informasinya yaitu harga sebelumnya kan Rp20.000 per lembar. Jadi dibagi 5, di mana terdapat harga barunya yaitu Rp4.000 per lembar. Jadi yang berubah harga per lembarnya saja yang berubah. Secara keseluruhan nilai di pasar tetap sama. Selanjutnya yaitu di sini ada tujuan dari tindakan stock split. Yang pertama yaitu untuk menurunkan harga saham per lembar. Dengan jumlah saham yang beredar semakin banyak, harga saham per lembar saham akan menjadi lebih rendah. Harga saham yang lebih terjangkau membuat saham lebih menarik bagi investor tentunya dengan modal yang lebih kecil. Yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan likuiditas saham. Di mana semakin banyak saham yang beredar, maka akan semakin banyak pula transaksi yang terjadi. Hal ini akan meningkatkan likuiditas saham, sehingga saham menjadi lebih mudah diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu ada untuk memperluas basis investor. Harga saham yang lebih terjangkau tentunya akan menarik minat investor baru, baik individu maupun institusi. Bagi investor yang lebih luas akan memberikan dukungan yang lebih kuat bagi perusahaan tentunya. Yang keempat yaitu ada untuk menciptakan persepsi positif. Stock seringkali dianggap sebagai sinyal positif bagi pasar tentunya, karena menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi yang lebih baik dan ingin melibatkan lebih banyak investor. Selanjutnya yaitu ada manfaat, keuntungan dan kerugian atau plus minusnya dari tindakan stock split ini tersebut. Yang pertama yaitu bagi perusahaan. Plusnya yaitu sahamnya menjadi lebih liquid sehingga mudah diperjualbelikan serta terjangkau investor retail. Lalu kapitalisasi pasar perusahaan tidak berubah. Namun di sini minusnya yaitu bagi perusahaan tidak menjamin 100% dilirik investor karena tergantung lagi pada kinerja perusahaannya. Lalu di sini bagi pemegang saham atau investor, plusnya yaitu dapat memiliki saham dengan jumlah yang lebih banyak tentunya, berpotensi untuk karena aksi stock split membuat pergerakan harga saham makin gesit, apalagi jika ditopang kinerja yang bagus dan fundamental yang kuat. Di sini ada minusnya bagi pemegang saham investor atau investor yaitu karena jumlah saham yang beredar makin banyak, dividen yield yang diterima lebih kecil. Ini yang akan dialami investor baru.
Selanjutnya yaitu untuk pembahasannya kita ada contoh soal, yaitu di sini ada Tuan Andi membeli sebuah saham BBCA pada 10 Oktober 2024 dengan harga Rp16.200 sebanyak 100 lot dengan informasi cum-date-nya yaitu 8 November 2024, ex-date-nya 11 November 2024, recognition date 20 November 2024, periode dagangnya yaitu 25 November 2024, rasionya yaitu 1:4. Cum-date Cum-date yaitu tanggal terakhir investor berhak atas aksi korporasi tersebut. Ex-date yaitu tanggal saham diperdagangkan tanpa hak aksi korporasi. Recognition date tanggal penyelesaian administrasi stok split. Periode dagang yaitu waktu saham hasil stok split mulai aktif diperdagangkan. Rasio yaitu proporsi pembagian sahamnya. Di sini kan 1:4, berarti 1 saham jadi 4. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah slot BBCA setelah stock split, berapa harga saham BBCA sesudah stock split, lalu bagaimana nilai saham BBCA sebelum stock split, lalu berapa nilai saham BBCA setelah stock split. Jawabannya sebagai berikut. Untuk mencari pertanyaan nomor 1, yaitu ada 2 opsi. Tadi kan pertanyaan berapa jumlah slot BBCA setelah stock split. Di sini opsi pertama yaitu yang simpelnya kita bisa dengan cara 100 lot tadi dibagi 1 lalu dikali 4, yaitu ketemulah 400 lot. Atau opsi kedua yaitu dengan cara 100 lot dikali 100, maka hasilnya kan 10.000. Lalu 10.000 tersebut dikali 4, maka hasilnya itu 40.000. Lalu 4.000 tersebut dibagi 100 lot, maka hasilnya yaitu 400 lot. Kedua yaitu tadi untuk mencari berapa harga saham BBCA sesudah stock split, yaitu 16.200 dibagi 4 dikali 1, maka harga saham sesudah stock split yaitu Rp4.050. Yang ketiga yaitu untuk mencari nilai saham BBCA sebelum stock split, yaitu dengan cara 100 lot dikali 100 dikali 16.200, maka hasilnya yaitu Rp162 juta. Yang keempat yaitu untuk mencari nilai BBCA setelah stock split, yaitu 400 yang tadi hasil ini, lalu dikali 100, lalu dikali 40-50, maka hasilnya 162 juta. Jadi nilai saham sebelum dan sesudah dilakukan stock split sama. Tentunya harus sama. Kalau beda antara sebelum dan sesudah ini dan sesudah stock split, maka ada perhitungan salah tentunya. Karena kan lagi tadi pemecahan stock split tersebut hanya untuk memecah harga saham saja per lembar, tetapi nilainya tetap sama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari pembahasan stock split ini yaitu yang pertama, stock split adalah strategi perusahaan untuk membagi sahamnya menjadi unit yang lebih kecil dengan tujuan membuat harga saham lebih terjangkau tanpa mengubah nilai total kapitalisasi pasar perusahaan. Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, menarik lebih banyak investor, dan memperbaiki citra perusahaan di pasar modal.
Selanjutnya itu meskipun memberikan manfaat seperti meningkatkan aksesibilitas dan memperbesar peluang perdagangan, stock split tidak mempengaruhi nilai fundamental atau intrinsik perusahaan. Oleh karena itu, investor perlu memahami bahwa keputusan investasi sebaiknya tetap didasarkan pada analisis mendalam tanpa kinerja dan prospek perusahaan, bukan semata-mata aksi korporasi seperti stock split. Secara keseluruhan, stock split mencerminkan optimasi perusahaan terhadap pertumbuhan di masa depan dan berpotensi membawa dampak positif jika dikelola dengan baik tentunya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.